Yang kemarin sempat pesimis masalah Ole Romeni, ada berita yang cukup baik dan terbarukan. Dan ini insya Allah sangat membuat senang sekali para supporter Indonesia. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Sahabat Garuda semua, sebelumnya saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat Garuda semua, sebelum saya masuk ke masalah Ole Romeni yang memang ada berita terbaru dan mudah-mudahan dan insya Allah ini adalah berita yang cukup baik, menambah panjang optimistis kita untuk mendapatkan seorang Ole. Ya, bukan tanpa alasan ya kita menginginkan Ole, karena memang untuk saat ini lini serang timnas Indonesia masih bisa dibilang belum baik-baik saja. Kita masih memerlukan beberapa pemain yang memang nantinya bisa menjadi juru gedor yang sangat mematikan lah bagi timnas Indonesia. Tapi sebelum itu, saya juga ingin menginformasikan kalau kabarnya ada berita Kevin Dix dan juga Emil Audero ini udah resmi direkrut oleh Como, oleh salah satu tim di Liga Italia di Serie A yang baru saja promosi, yang itu dimiliki oleh orang Indonesia. Jujur saja, saya belum baca beritanya sampai detail apakah ini valid atau enggak. Ini ketika saya buka Instagram aja seliweran, dan saya berharap sahabat Garuda semua juga proaktif untuk ngasih tahu di kolom komentar ini beritanya valid atau enggak. Kalau seandainya valid, nanti kita akan bahas ke depannya bagaimana peluang Emil dan juga Kevin masuk timnas, apalagi sekarang udah ada di tim yang memang dimiliki oleh orang Indonesia. Apakah ini politik agar bisa memboyong seorang Emil dan juga Kevin, atau seperti apa? Kita akan bahas nanti. Cuman jujur saja saya belum cross check lebih dalam, jadi belum tahu apakah ini valid atau enggak, dan saya harap sahabat Garuda memberikan masukannya di kolom komentar, atau mungkin udah ada yang baca, silahkan di kolom komentar kita berbagi informasi. Nah, juga ada pengumuman saat timnas Indonesia di laga kedua round ketiga kualifikasi Piala Dunia tidak akan bermain di Gelora Bung Tomo, yang sebelumnya udah diputuskan kalau kita akan bermain di Surabaya kan, di Gelora Bung Tomo. Nah, ini apakah udah valid atau belum juga saya belum cross check juga ya, cuman memang udah seliwerannya banyak sekali beritanya. Cuman juga jika seandainya dipindahkan, kemungkinan dikembalikan kepada GBK, Gelora Bung Karno ya. Kenapa seperti itu? Karena sejatinya memang dari awal bahwa Garuda Indonesia ini, timnas Indonesia ini ya stadionnya Gelora Bung Karno gitu. Kenapa dipindahkan ke Gelora Bung Tomo? Karena memang GBK awalnya mau dipakai salah satu acara yang berdekatan dengan jadwal timnas Indonesia bermain di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Jadi dipindahkan ke Gelora Bung Tomo. Tapi kabarnya si acara yang di GBK ini nggak jadi digelar katanya. Jadi kemungkinan akan ditarik lagi ke GBK. Nah, sementara itu informasi yang bisa saya informasikan, dan juga ada berita dari Elkan Bagot ya, sahabat Garuda semua, yang sekarang pada akhirnya kembali gagal bermain di kasta tertinggi Liga Inggris karena harus dipinjamkan ke Blackpool. Yang ini tentu menjadi hal yang senang tidak senang bagi kita. Senangnya mungkin Elkan Bagot kalau seandainya bermain di Blackpool ini bisa mendapatkan menit bermain yang cukup, sehingga ini bisa menambah jam terbang Elkan dan juga melatih kemampuan Elkan agar bisa lebih baik. Nah, di sisi lain juga ya kita sangat ingin sebenarnya melihat ada pemain timnas Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Inggris. Tapi ya inilah kenyataannya, sampai saat ini pelatih Ipswich belum bisa percaya kepada Elkan Bagot, walaupun Elkan disimpan sebagai pemain lapis keberapa, sebagai cadangan pun sampai saat ini belum dipercaya. Dan mungkin bagi Ipswich pertimbangannya lebih baik Elkan dikasih dulu pengalaman terus agar nantinya bisa benar-benar memberikan kontribusi yang tepat, yang berharga bagi Ipswich itu sendiri. Dan saya rasa ini satu hal yang bijak, daripada disimpan tidak dimainkan sama sekali, ya lebih baik dipinjamkan saja. Dan mudah-mudahan juga Elkan nanti akhirnya menemukan momen dia bisa bermain di tim kasta tertinggi lah, entah itu di Premier League, Liga Spanyol, atau juga Liga Belanda, atau juga di Liga Italia, entah itu sama Ipswich atau juga enggak. Tugas kita hanya mendoakan Elkan, dan saya juga mendoakan mudah-mudahan
permasalahan dalam tanda kutip bersama Coach Sinteyong cepat selesai agar Big Elkan bisa kembali bermain bersama timnas Indonesia. Nah, sekarang masuk ke masalah Ole Romeni. Nah, Ole ini memang nama yang dari dulu udah sangat kencang sekali diberitakan, tapi memang sampai detik ini belum kunjung naturalisasi. Ole direkomendasikan oleh Coach Sinteyong karena memang memiliki kualitas, bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia sekarang di lini serang memang belum memiliki seorang striker yang benar-benar jitu lah. Walaupun memang Ole ini sebenarnya bukan posisi nomor 9 seperti yang kita harapkan dan kita cari untuk timnas. Posisinya bisa dibilang agak sedikit penyerang sayap lah, seperti yang selalu diisi oleh Marcelino, oleh juga kadang Rafael Struijk, oleh Radna Uratmangun, kadang juga oleh Egy Melgiansa, kadang juga oleh Yakob Sayuri di situ. Tapi ini nggak jadi masalah karena dengan datangnya Ole tentu masih muda, memiliki kualitas. Ya, ini menjadi satu hal yang sangat baik bagi timnas yang mudah-mudahan aja. Kabarnya saat ini Ole kemarin kan uji coba melawan Venezia ya. Utrecht ini melawan Venezia, melawan timnya Jai Ijes, dan Ole menciptakan gol penyama kedudukan, walau pada akhirnya juga akhirnya Utrecht harus kalah oleh Venezia 2-1 dan Ole masuk di menit ke-70 di babak kedua. Nah, ada salah satu kabar, saya ngutip ini dari Bung Harpa ya, dari Bung Harpa, ada salah satu warga negara Indonesia yang memang udah diam lama di Belanda, dia berbincang dan ketemu Ole. Katanya bertanya lah kurang lebihnya dengan bahasa kita, dia bertanya udahlah daripada ribet gabung timnas Indonesia aja, kata Ole. Katanya dia sambil ketawa, banyak hal yang harus dipertimbangkan katanya, tapi untuk saat ini memang arahnya menuju arah yang lebih baik katanya. Nah, ini kan satu hal kebaikan sebenarnya. Yang sebelumnya juga memang Ole ini udah ada komunikasi dengan Pak Erick Thohir soal ajakan bergabung dengan timnas, tapi Ole mungkin masih mempertimbangkan banyak hal, karena bagi saya untuk memperkuat timnas Indonesia bukan hanya bisa dipercaya untuk menjadi skuad Garuda saja, enggak, tapi bagaimana juga mungkin masa depannya, bagaimana keluarganya setelah memiliki warga negara Indonesia, kan banyak pertimbangan. Bagaimana juga status dia, karirnya di klubnya, yang pada akhirnya yang tadinya sebagai pemain lokal di Liga Belanda sekarang menjadi pemain asing. Ini akan sulit, sama halnya seperti sulitnya Elkan Bagot yang sekarang di Premier League. Kenapa dipinjamkan? Mungkin salah satunya karena dia pemain asing lah gitu, dianggap pemain asing, masuk ke regulasi pemain asing, jadi bersaingnya harus yang kuat. Jadi nggak mau juga Ipswich pakai pemain asing yang nggak punya kualitas lah, jadi harus yang punya kualitas. Nah, ini juga mungkin akan berdampak kepada Ole, selain memang ada hal-hal lain yang mungkin lebih yang lebih ke pribadi lah gitu, statusnya lebih ke keluargaan, yang sampai saat ini memang Ole belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Tapi di balik ucapan itu mudah-mudahan ada kebaikan, dan saya yakin juga sebenarnya PSSI sekarang sedang operasi senyap sih ya, karena bukan mustahil, hal yang tidak mungkin menurut saya Bahrain, Cina, Arab sekarang dan juga negara-negara Asia lain tidak memantau Indonesia. Jadi mungkin operasi senyap ini dilakukan oleh PSSI salah satunya agar taktik sepak bola Indonesia tidak bocor sembarangan, termasuk juga mungkin senyap soal ingin memboyong Ole. Mudah-mudahan aja lah, intinya ada yang terbaik. Kalau seandainya Ole datang, kita dukung yang terbaik. Kalau nggak datang pun jangan dihujat, kita dukung penuh keputusan Ole Romeni. Segitu dulu mungkin. Assalamualaikum.